minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini insya Allah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dan para pemirsa yang di rumah bisa menyaksikan lagi Islam itu indah. Bu. Sehat Bu semuanya? Wah ini saya mau tanya dulu nih cantik-cantik ini dari mana Bu? Magelang. Yang sebelah sini dari mana? Palembang. Wong kita galau sama kayak istri saya. Yang sebelah sana? Magelang juga. Baik. Bu kita langsung aja nih ya kita belajar bareng-bareng sama guru-guru kita. Nih yang pertama nih saya mau tanya dulu nih. Ibu pasti pernah dengar dong istilah yang namanya katanya laki-laki dan perempuan itu diibaratkan sebagai tulang punggung dan tulang rusuk. Nah laki-laki itu sebagai tulang punggung dan perempuan sebagai tulang rusuk. Nah ini yang kadang terjadi di kita itu masalahnya. Kadang seorang laki-laki yang dibebankan sebagai tulang punggung itu tidak bisa menopang istrinya di dalam keluarga. Dan sebaliknya kadang juga ada istri nih yang diibaratkan sebagai tulang rusuk terlalu bengkok. Sehingga sulit untuk diluruskan untuk suaminya. Nah penasaran kan gimana sih caranya kalau misalnya tulang punggung dan tulang rusuk itu supaya bisa saling melengkapi. Nah kita belajar bareng-bareng sama guru-guru kita dengan tema tulang punggung versus tulang rusuk. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Baik kita langsung aja. Yang pertama kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Dari Habib Usman bin Yahya. Habib mohon izin silakan. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Nah Habib selama ini kan kita tahu nih. Jadi tulang punggung belum? Udah Alhamdulillah. Sama-sama dari Palembang istri. Habib nih katanya kan laki-laki itu diibaratkan tulang punggung dan perempuan itu diibaratkan tulang rusuk. Tapi kita penasaran nih sama makna dan alasannya. Kenapa sih laki-laki diibaratkan sebagai tulang punggung lalu apa saja tugas dan keutamaan suami sebagai tulang punggung di dalam keluarga? Mohon izin silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Thumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat mendengarkan tausiah, duduk di majlis ta'lim dan penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu ibarat tulang rusuk. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada siapa? Kepada suaminya. Ketika Nabi Adam alaihissalam tertidur di surganya Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba terbangun. Dilihat di sebelahnya ada perempuan. Ditanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah wanita." "Aku adalah wanita." Ditanya lagi sama Nabi Adam, "Untuk apa kamu diciptakan?" "Untuk memberikan ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan kepadamu." Tuh, jadi ibu-ibu di rumah dan di sini nih harus bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada siapa? Kepada suaminya. Pulang kerja jangan dimarahin. Jangan disayang, dibaik-baikin, diberikan ketenangan. Sehingga apa? Sehingga menjadikan rumah tangga yang bahagia. Lanjut. Yang dimana kita harus mengerti dan memahami. Laki-laki itu sebagai tulang punggung. Bu, tahu tulang punggung nggak? Biasa buat mikul berat. Itu tulang punggung.
Yang dimana tulang punggung maknanya adalah yang mempertanggungjawabkan secara penuh terhadap keluarganya. Tulang punggung. Kalau yang namanya ikan itu tulangnya dibuang, ikannya dimakan. Kalau suami masih punya duit banyak, dia apa? Disayang. Kalau nggak punya duit, disayang juga. Dan apa saja tugas keutamaan suami? Memberikan, yang pertama, memberikan makanan, nafkah lahir dan batinnya. Terus apa lagi? Dikasih pakaian yang layak, dikasih tempat tinggal yang layak. Agar apa? Agar tercipta kenyamanan. Yang kedua, menggauli istrinya secara baik, secara ma'ruf. Disayangin, dicintain. Terus apa lagi? Jangan sampai istrinya melakukan perbuatan dijaga, dilindungin. Itu tanggung jawab sebagai seorang suami. Terus memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Dibaik-baikin, dihormatin, dimuliakan. Karena Rasulullah SAW memuliakan, mencintai istrinya. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik contoh. Bu, sekarang kalau ditanya, enak gak kalau punya suami baik? Nyaman gak? Nyaman. Laki-laki itu punya tugas yang berat. Gu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, jangan sampai istrinya melakukan perbuatan dosa. Keluar rumah harus berjilbab. Auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajawal ka'afain. Kecuali muka dan telapak tangan. Harus dijaga. Keluar harus bisa mengerti dan memahami sebagai koordinatnya sebagai seorang istri. Terus apa lagi? Menjaga rahasia istri. Suami nggak boleh membongkar aib istrinya. Dijaga, disayangin, dicintain. Akan apa? Akan membentuk yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah bentuk kebahagiaan. Masya Allah, jadi tugas laki-laki itu seperti tulang punggung di Betul, tubuh kita ya. Kalau nggak ada tulang punggung kan kita juga sempoyongan. Masya Allah. Memikul beban yang berat. Memikul beban yang berat. Masya Jazakallah. Allah. Terima kasih Habib. Tepuk tangan dulu dong Bu, boleh Bu. Nah Bu, jadi sekarang udah jelas nih kalau laki-laki itu kenapa diibaratkan sebagai tulang punggung karena dia memikul beban yang berat. Nah tulang punggung itu kan memang ya seperti tubuh kita gitu ya Bu. Beban kita kan berat. Ibu berat nggak Bu? Enggak lah segitu mah. Baik Bu, nah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya ini masih semangat nggak Bu? Boleh tepuk tangan dulu dong Bu sekali lagi Bu. Nah selanjutnya saya mau tanya sama guru kita, sama guru milenial kita nih, Ustadz Syah. Mohon izin Ustadz. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, tadi kan udah dijelasin nih kalau misalnya laki-laki itu kenapa sih diibaratkan sebagai tulang punggung. Nah sekarang Karena yang memikul beban Iya. di Usman tadi. Yang saya mau tanyakan nih sekarang, kenapa perempuan itu diibaratkan sebagai tulang rusuk? Apa aja sih tugas dan keutamaan istri sebagai tulang rusuk di dalam keluarga? Mohon Masya izin. Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Ibu. Ibu tulang rusuk bukan? Ibu tercipta dari tulang rusuk bukan? Ya, Tahu dari mana? Ustadz. Maka hal ini diambil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa khaira. Maka berhati-hatilah atau berikanlah wasiat kepada para wanitamu dengan cara yang baik karena mereka khuliqat min dila', karena mereka tercipta daripada tulang rusuk. Mereka tercipta daripada tulang rusuk. Maka ini alasan pertama kenapa wanita disebut tulang rusuk. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa mereka tercipta dari tulang rusuk. Maka ulama klasik sepakat bahwasanya memang perempuan tercipta dari tulang rusuknya laki-laki. Atau lebih khususnya pendapat yang kedua, yang tercipta dari tulang rusuk adalah khusus ibunda kita Siti Hawa daripada tulang rusuknya Nabi Adam alaihis salam. Pendapat yang ketiga ada lagi yang mengatakan karena diambil daripada satu ayat dalam Al-Quran di awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
Karena dalam ayat ini Allah sendiri yang mengatakan khalaqakum min nafsi wahidah. Diciptakan daripada satu manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu diambil rusuknya. Maka terciptalah Siti Hawa alaihassalam. Maka disebutlah perempuan itu yaitu tulang rusuk. Namun belakangan ini ternyata setelah diteliti suami ibu punya 12 pasang tulang rusuk. Dan ibu juga punya 12 pasang tulang rusuk. Seandainya ibu tercipta daripada tulang rusuknya suami, mestinya ada tulang rusuk satu pasang yang hilang. Atau satu yang hilang, 12, 11 ya Bu ya. Lalu ibu dari mana sebenarnya ini? Maka ada juga ulama yang mengartikan bukan secara zahirnya daripada tulang rusuk. Karena hadis ini juga berada pada bab memberikan wasiat kepada wanita. Sehingga kita berhati-hati dalam memberikan wasiat karena dia adalah tulang rusuk. Apa makna tulang rusuk? Dia yang amat dekat dengan hati kita. Wanita tulang rusuk kenapa? Dialah yang melindungi jantung kita. Kenapa kalau tidak ada tulang rusuk langsung jantung sana. Kena jantungnya langsung meninggal orangnya. Kena hatinya langsung meninggal orangnya. Tapi dia adalah wanita yang menjadi tulang rusuk. Artinya kau jaga dia. Dia tidak tercipta dari tulang kaki supaya kau bisa injak-injak dia. Tapi dia juga tidak tercipta dari tulang tengkorak kepala supaya kau angkat-angkat melulu. Tapi dia tercipta tulang rusuk. Why? Supaya dia menjadi pendampingmu selama-lamanya. Asik. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kitab Fathul Bari maka dikatakan bahwasanya ini dalam bab memberikan wasiat dan juga dalam bab penciptaan Adam. Ini sudah lama dibahas sebenarnya masalah ini. Apakah benar-benar dari tulang rusuk atau itu cuma istilah. Tapi memang ada hadis yang mengatakan daripada min dila'. Nah, itu tadi. Adapun tugas-tugas sebagai istri tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, saya minta maaf sebelumnya. Ibu-ibu lebih tahu lah tugas-tugasnya sebagai istri ibu ya. Yang penting fassalihat, salihah, qanitat, itu taat, hafizat, menjaga daripada apa yang diberikan suaminya dan menjaga daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita udah tahu nih tugas seorang istri kenapa dibilang tulang rusuk itu untuk melindungi ya. Melindungi, mendampingi. Masya Allah. Jazakallah, terima kasih Sama-sama, Ustaz. Boleh tepuk tangan Diktat. dulu. Luar biasa analoginya kenapa nggak dibuat dari tulang kepala supaya kita nggak menyanjung-nyanjung. Kenapa nggak dari tulang kaki supaya kita nggak menginjak-injak perempuan. Nah buat para suami itu boleh didengerin tuh. Baik, selanjutnya saya ingin ngasih kesempatan nih buat jamaah yang ada di studio. Buat yang mau bertanya. Boleh angkat tangan untuk yang mau bertanya, coba. Saya akan pilih yang paling semangat nih. Boleh sekali lagi angkat tangan yang tinggi. Wah, kayaknya yang di sini nih yang paling semangat nih. Ibu silahkan, saya akan ngasih kesempatan ke Ibu untuk bertanya. Mic-nya boleh dipegang Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Eliana. Kita dari Kota Prabu Muli dari Masjid Ansrullah. Dari kota Prabu Palembang Bu Muli, ya. Palembang. Masya Allah. Prabu Tepuk Muli, tangan dulu Palembang. dong, Bu. Mau tanya ini Baik. Pak Ustadz, kebutuhan sehari-hari kan semakin menaik. Sedangkan suami gajinya nggak naik-naik. Nah, cuma mengasih 500.000 per bulannya. Itu cukup nggak cukup. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Saya sebagai seorang istri itu. Baik, baik, Ditanyakan. baik. Terima kasih Bu, boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali pertanyaannya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita, Ustadz Ahmad kan. Mohon izin Ustadz. Ya, makasih. Wah ini pertanyaan ini menarik nih. Gimana ya sikap istri ketika harga kebutuhan semakin meningkat, namun uang bulanan dan gaji suami tidak kunjung bertambah? Iya. Mohon izin, silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalamu ala maula Bilal sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa Badril Kamal wa ala alihi wa ashabihi hum akabiru rijal wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumus di dalam berumah tangga adalah saling mengerti. Ini adalah kunci kebahagiaan rumah tangga yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lakukan kewajibanmu dan jangan pernah menuntut.
seorang suami harus melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi jangan pernah menuntut kepada istri. Begitupun seorang istri, maka dia wajib berbakti, mengabdi kepada suaminya di dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan juga jangan pernah menuntut. Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri, maka jadilah seorang wanita yang istimewa, yaitu wanita yang mampu memanfaatkan amanah yang diberikan suaminya tanpa harus menuntut. Kenapa? Karena di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yandurullaha ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastagni anhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada setiap istri yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui tangan suaminya kepada dirinya. Wa hiya la tasni anhu, dan dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian suami. Hati-hati. Istri yang soleha itu adalah istri yang mampu mengatur keuangan dengan sebaik mungkin. Dan syukur-syukur kalau bisa menyisihkan sebagian untuk dia tabung di saat keluarga membutuhkan. Di saat keluarga sedang ada keperluan yang mendesak. Lihat bagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu mesti saling memahami dan mengerti. Jangan suami memberikan nafkah lalu kemudian meminta lebih kepada istrinya. Ngasih uang belanja pas-pasan pengen makan enak. Maka ini namanya suami gak tahu diri. Iya Bu ya? Yang mana ya? Oh ibu-ibu tepuk tangan. Yang tepuk tangan 4 orang. Iya. Berarti sering nuntut. Iya. Jangan juga jadi istri yang dikasih sama suami tetapi berboros-borosan. Jadilah istri yang hemat, yang mampu memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya itulah rumus di dalam rumah tangga. Bu, Bu, dulu ada satu cerita di daerah Bekasi. Ya, ada satu orang tukang ojek. Dia ngojek itu dapat uang tiap hari 300.000. Berapa? 300.000. Dia kasih sama istrinya. Ya, mah nih ngojek dapat 300.000. Kata bininya, Pak hari gini cukup bakal apaan 300.000. Semua makanan pokok udah pada naik semua. Akhirnya suami biasa ngojek jam 8, besok ngojek habis sholat subuh. Berangkat ngojek pulang sore habis maghrib. Dapat duit 500.000 dikasih lagi ke istrinya. Nih mah duit ngojek 500.000. Kata bininya, Bang ini kurang. Mana besok anak mau ngambil rapot. Guru kudu diamplopin. Mana jalan-jalan dari sekolahan. Belum lagi sama yang nemenin. Belum buat jajannya. Kurang Bang. Akhirnya besokannya laki ngojek sebelum subuh Bu. Pulang udah malam. Nyampe rumah tidur. Ketika laki ya tidur, suami tidur istirahat, paginya bini bangun nemu duit di bawah taplak meja TV 7 juta. Waduh. Dibawa belanja ke supermarket. Pulang belanja nanya, Bang abang ngojek kemana, ke Bogor apa ke Bandung? Kata lakinya, gua gak ngojek, motor gua jual. Bini kurang bersyukur sama laki, begitu dah tuh. Tepuk tangan dulu dong. Gua gak ngojek lagi. Tapi akhirnya kalau 7 juta itu masih gak cukup juga, wah kelewatan ya. Jadi intinya suami istri itu harus saling mengerti berarti Ibu ya. Perempuannya nggak boleh nuntut terlalu banyak, tapi laki-lakinya juga jangan karena istrinya nggak menuntut jadinya berleha-leha. Tetap harus bekerja keras karena kita ini adalah tulang punggung keluarga. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, semakin seru pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya ingin nanya sama guru kita nih. Aduh saya kangen banget sama guru kita satu ini. Ustadz Maulana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Habis jalan-jalan ya? Iya dong. Ustadz nih saya mau nanya nih. Tadi nih lanjutin pertanyaan tadi nih dari Ibu. Kan kalau misalnya suaminya kurang terus ngasih uangnya kan. Jadinya tuh kadang suka suaminya tuh dipojokkan oleh istrinya. Karena ini uang bulanannya kurang terus, nggak naik-naik. Nah, kita sebagai suami tuh bagusnya gimana nih menurut sudut pandang Islam? Bagus. Ketika ada seorang laki-laki dipojokkan oleh istri sebagaimana kasus yang tadi dibahas Ustaz Ahmad Khan, solusinya akan kita bahas sesaat lagi setelah iklan ini. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.